pacar, kan baru pacar, belum istri. Gue nggak mau kepusingin sama hal-hal yang kayak gitu. Jadi gue bilang, ngapain gue buang-buang waktu gue dengan gonta-ganti. Terus kalau gue putus sama cewek, pasti kan nanti akan ada satu dampak yang jelek. Kalau putusnya baik-baik, pasti akan ada yang sakit hati kan gitu. Kalau walaupun itu baik-baik deh, kalau gue bilang pasti ada ngerasa, aduh kenapa sih harus putus. Kadang-kadang mungkin yang putus baik-baik lebih menyakitkan kali ya. Kadang-kadang kalau ketemu lihat dia gandengan sama cowok lain kan pasti Frustrasi. gue nggak mau lihat situ. Soalnya ketemunya di Ada perasaan apa-apa gitu, teman biasa aja. Terus habis itu ketemu pas gue lagi kebetulan gue main ke dinas pariwisata. Sudin gitu ya. Bukan Sudinnya, dinas pariwisata. Soleh. Bukan Udin. Waktu itu Somad. Pak Dule waktu itu. Oh, Pak Dule ya. Jadi dinas pariwisata ke sana buat mentoring anak-anak Jakarta Selatan. Sampai di sana gue ngeliat ada temen gue itu yang gue dikenalin sama sahabat gue. Loh ini ikut Anaplan juga. Nah dari situ udah deh. Telepon-teleponan. Waktu itu gue siaran di radio dari pagi gitu karena gue siarannya early in the morning. Terus dengerin ya mau lagu Ngirim apa? lagu. Iya, enggak gue biasa, nanya. Gue pertama ngirim gini, lagu. taktik gue ini morning call. Gila. Udah kayak layanan hotel aja. Morning call kentang somai. Terus. Gue bangunin dia pagi kan karena dia harus jam 7 udah harus sampai di dinas pariwisata. Terus gue bilang mau lagu apa? Biasa taktik penyiar. Terus Gending Jawa. Terus dari situ udah lanjut ngajak nonton sampai akhirnya selang hampir setahun lah gue jalan sama dia. Terus gue pikir ya udahlah. Kayaknya nih emang cocok sama gue kayaknya ya gue bilang. Karena kekurangannya dia, kelebihannya gue, kekurangannya dia. Jadi saling melengkapi. saling ngisi lah gitu dengan kata lain kayak gitu. Dan gue juga sama dia bisa beradaptasi gitu. Padahal awalnya kalau gue ngeliat dia tuh orangnya kayaknya gimana ya gitu. Kayaknya cuek gitu. Ternyata pas udah gue ngobrol-ngobrol sama dia, wah ternyata dia bebek. Bebek banget. Bebek. Nah, orangnya benar-benar peduli gitu loh sama sekitar. Ya itu yang bikin gue tertarik sama dia gitu loh. Oh, tapi akhirnya sampai lo memutuskan untuk menikah sementara karena lo lagi naik-naiknya gitu. Kalau gue rasa gini kan orang banyak yang bilang kalau karir itu kalau lo lagi ibaratnya lagi baru memulai sesuatu kalau bisa apalagi dunia entertain jangan nikah dulu. Gue bukan termasuk orang yang setuju sama hal itu ya. Sama. Karena gue percaya yang namanya rezeki itu datangnya dari Allah. Betul. Dari di atas. Kalau emang jalan gue bener, niat lo baik, niat gue baik, kenapa gue harus takut? Bukannya gue nantangin, tapi gue rasa gue percaya banget kok niatan gue ini baik dan yang tahu cuman gue gitu loh. Gitu. Jadi gue rasa gue jalanin apa gue udah yakin ya gue jalanin. Gak usah takut sama konsep-konsep yang ada seperti itu. Karena balik ke orangnya lagi gitu. Walaupun dia nggak nikah, sekarang gini kelamaan nggak nikah. Akhirnya gonta-ganti pacar, punya image jelek. Playboy. Lalu MSC katanya playboy waktu itu. Kapan? Image-nya playboy gitu. Cah, gila yang bener aja nih. Nih, penonton pemirsa TPI seluruh Nusantara terus pendengar Radio S. Gue pulang dulu. Pulang. Jakarta Infotainment Station dan juga mungkin penonton di studio. Iya. Pernah nggak dengar kalau David Halek tuh dulu punya image dia orang playboy? Enggak tuh. Enggak ya? Enggak kan? Pernah ya? Enggak kan? Playboy. Lu gini-giniin. 2000. David kan sering banget ya muncul di TV, pasti banyak nih cewek-cewek ngefans sama dia. Dan akhirnya lo sebagai seorang cowok mesti mengakui bahwa lo pasti kagum-kagum dengan wanita cantik. Gitu. Kalau sama wanita cantik ya pasti yang namanya manusia pasti kan suka ya ngelihat. Cuman kalau gue ngeliatnya gini, ini salah satu cara gue untuk mengantisipasi itu semua. Dengan gue nikah, gue udah kebetulan gue ketemu sama pasangan yang pas. Jadi gue bisa membentengi diri gue, apa yang harus gue lakukan ke depan. Jadi gue udah gak mikirin pacar lagi. Gue udah ada target ke depan lagi ya udah yang masalah pacar-pacar gue udah gak mau pusing lagi deh. Gue masih banyak yang harus gue kejar. Sekarang ke depan gue pengen punya keluarga yang sakinah, gue pengen masa depan anak-anak gue juga cerah, keluarga gue juga seneng, orang tua gue. Jadi gue lebih kefokus ke sana dan gue juga bisa lebih konsentrasi di karir gue gitu. Kalau gitu. sekarang Kalau misalnya sekarang gini lo pacaran, lo ribut, ribut sama pacar. Kenapa lo harus ribut gitu? Kenapa harus pusingin misalnya lo putus sama pacar? Lo kan baru pacar, belum istri. Gue nggak mau kepusingin sama hal-hal yang kayak gitu. Jadi gue bilang, ngapain gue buang-buang waktu gue dengan gonta-ganti. Terus kalau gue putus sama cewek, pasti kan nanti akan ada satu dampak yang jelek. Kalau putusnya baik-baik, pasti akan ada yang sakit hati kan gitu. Kalau walaupun itu baik-baik deh kalau gue bilang, pasti ada ngerasa aduh kenapa sih harus putus. Kadang-kadang mungkin yang putus baik-baik lebih menyakitkan kali ya. Kadang-kadang kalau ketemu lihat dia gandengan sama cowok lain kan pasti Frustrasi. gue nggak mau lihat situ. Soalnya ketemunya di Eropa lagi. Kira-kira kayak gitu, kira-kira pemikiran gue kesana Tapi gitu. kita balik lagi ngomongin keluarga David. Nah,
istri lo sebenarnya ngedukung nggak dengan apa yang lo Yang jalanin ada sekarang? sekarang. Kalau Atau gue mungkin dia pengennya lo punya usaha lain yang emang jelas gitu. Gini, kalau gue ngeliat untuk saat ini ya, istri gue, keluarga gue, ibu, bokap, nyokap gue, semuanya deh ya. Itu support gue, adik-adik gue juga, istri gue juga. Jadi gue nggak begitu, alhamdulillah. Jadi ini yang bikin gue semakin mantep, maksud gue akan lebih konsentrasi lagi di sini gitu. Karena gue dapat dukungan. Nah kalau masalah kedepannya, kita juga tahu, gue juga sadar bahwa yang namanya dunia entertain ini punya siklusnya gitu. Nggak selalunya orang, nggak selalunya seseorang ada di atas atau nggak selalunya orang itu ada di bawah. Pada saat nanti gue ada di bawah, gue juga akan antisipasi itu semua. Lagi juga gue punya kaki satu lagi di dunia edukasi ya, dunia pendidikan gitu. Satu lagi dunia mana satu lagi? Ini satu lagi. Jadi gue bilang gue punya latar belakang pendidikan. Gue bilang gue pengen gunain juga ilmu yang gue. Itu ada modal lo juga mungkin nggak sekarang mungkin secara nyata nggak kepake, cuman mungkin di kemudian hari. Kemudian hari gue yakin banget itu pasti kepake. Gue yakin banget. Betul. Gitu. Jadi gue pikirnya ke depan aja lah prospeknya. Jalanin aja. Sekarang your wife, istri lo apa kerjanya mungkin di entertain juga atau mungkin kantoran? Manajerin lo. Jadi dulu istri gue tuh dia kerjanya sebagai pembaca berita, announcer gitu ya. Announcer di salah satu stasiun TV, tapi TV kabel gitu ya. Dan sekarang karena waktu itu dia kecapean banget, terus ya udahlah dia pikir dia mau istirahat, ya udah sekarang dia kuliah deh. Sekarang dia kuliah. Kuliah lagi. Oke. Tapi kita nanti akan lanjut lagi. Iya. Gitu ya. Udah ditandain. Bilang katanya begini, ini commercial break gitu ya. Nanti kita akan ngobrol lagi mungkin soal sekilas lagi kehidupan. Tapi seperti biasa akan ada yang mau lewat dulu sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi. Mana tadi yang mau lewat? Kepada Bapak David Halim. Ya baik. Jadi Terus Pak. begini, kalau saya lihat memang perekonomian salah ya. Gimana mau nanya apa? Kan sekarang sudah menikah. Biasanya sebelum lo menikah atau sebelum pacaran, pasti lo punya dunia sendiri dong. Seperti gue punya dunia sama teman-teman lah ya gitu. Buya punya dunia, enggak ya. David punya dunia sendiri. Sekarang kalau pas lo menyatukan, itu kan dua manusia yang berbeda lah pergaulannya. Benar. Pasti lo kehilangan dong. Ada satu mungkin yang ikut cowoknya gitu. Atau Kehilangan mungkin cowoknya dunianya ikut gitu ya. ceweknya, kehilangan dunianya gitu. Kalau lo sendiri gimana? Selalu menikah apa kalau kehilangan dunia lo atau? Ya, oke. Kalau gue ngelihatnya gini, gue percaya banget yang namanya pernikahan itu kan menyatukan perbedaan yang ada ya, persamaan dan perbedaan yang ada gitu. Jadi kadang-kadang untuk hal itu harus ada toleransi, ya kan, satu sama lain. Nah, kalau lihat baliknya lagi, gue yang tadinya porsi gue itu hanya untuk keluarga, dalam hal ini ibu gue, bokap ya keluarga gue, bokap nyokap adik-adik gue, pekerjaan dan kawan-kawan ya. Dalam 100% dibagi 3. Sekarang masuk lagi satu lagi, otomatis pasti ada yang hilang. Tapi yang jelas bukan berarti hilang semuanya gitu. Mungkin porsinya agak sedikit berkurang gitu. Mungkin waktu gue dulu gue sama teman-teman gue bisa hari misalnya Jumat, Rabu, Sabtu. Jumat gue bisa, atau hari Sabtu gue bisa jalan sama teman-teman gue gitu. Tapi sekarang ya otomatis agak berkurang. Gue tetap bisa jalan, cuman nggak kayak dulu ya. Dulu mungkin bisa jalan kemana-mana. Sampai pagi. Mungkin bisa sampai pagi, mungkin. Tapi sekarang kan gue masih ingat ada istri di rumah. Mungkin lebih membatasi. Dan gue rasa itu salah satu sisi baiknya juga. Jadi gue lebih mau sendiri lagi juga kalau jalan kelamaan sama anak-anak juga nanti dampaknya malah nggak bagus kan. Lagi pula duit juga ya, keluar. Kalau Messi kan di rumah, ya. Tapi lo ngerasa suka jealous nggak sih kalau ngeliat teman-teman lo nih yang bisa pergi rame-rame, kumpul-kumpul, dan lo ngerasa gue tuh seperti itu gitu. Dulu tuh gue seperti itu. Lo ngerasa nggak sih? Kadang-kadang gini, kadang-kadang manusia gitu ya. Pada saat dia rame-rame, dia pengen sesuatu yang settle, pengen kawin, pengen nikah. Pada saat dia udah menikah, mungkin ada juga keinginan untuk jalan-jalan sama teman-teman. Itu gue akuin itu ada. Cuman akhirnya balik lagi gitu. Gue bilang ya ini namanya gue nikah gitu loh. Gue jalanin ini untuk suatu perbaikan dalam hidup gue gitu. Lagi juga kalau ngikutin terus senang-senang nggak pernah ada habisnya gitu loh. Betul. Ya kan? Jadi akhirnya gue sadarin lagi ini udah yang terbaik buat gue. Ya palingan ada porsinya aja lah gitu. Tetap kok istri gue juga tetap ngasih kebebasan gue untuk jalan sama teman-teman. Akhirnya balik ke gue lagi gimana besarnya toleransi gue ke istri gue. Jalan gitu. sama cewek lain nggak? Nah itu yang dia nggak bisa. Susah emang cari cewek yang benar-benar pasrah gitu loh. Kita selingkuh dia diam aja. Diam aja jarang ya. Jarang dicari loh. Ya segera lah. Kita punya hubungi nomor berikut ini ya. Kita punya pacar 3, dia diam aja walaupun dicari wanita pasrah untuk bisa diselingkuhi. Oh my. Ya udah. Oke. David, thank you banget David ya. Ini ada hadiah Fit. Thank you banget. Aduh, thank you banget Thank you udah banget, hadir Uya. di sini Thank you Uya. banget, Uya. Terima kasih ya Uya di 10 show hadir. Ini Iya, kita terima ada kasih. sedikit bingkisan buat Uya. Thank you ya. Dan pemirsa terima kasih sudah menyimak acara 10 show ini bersama saya David dan juga Mary. Uya terima kasih sekali lagi atas kedatangannya di sini ya. Iya, Pak.
Makasih loh Mas diundang masuk TV. Iya, nggak apa-apa. Kapan lagi saya diundang masuk TV, Mas? Ya, nanti saya undang ya. Tapi yang jelas perjalanan karir dari Uya menarik sekali. Makasih. Baik pemirsa, terima kasih atas kebersamaannya. Saya David Halik dan juga Miri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda semua. Sampai jumpa lagi Jumat depan ya. Dadah. Sebelumnya kita penyanyi kita mana ini? Penyanyi kita. Oke.